Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan perbuatan dosa adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran yang diberikan pun tak tanggung-tanggung. Allah bisa langsung membalasnya di dunia tanpa harus menunggu ke akhirat. Namun Allah adalah zat yang maha pengampun. Seberat apapun dosa hambanya, jika bertaubat akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahannya yang telah diperbuat, terkecuali jika seseorang melakukan jenis dosa besar. Allah tidak akan mengampuni hambanya walaupun bertaubat. Dijelaskan dalam sebuah hadis apa saja yang termasuk dosa besar. Jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari. Ada 7 dosa yang tidak diampuni Allah meski bertaubat. Merangkum dari buku dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi, terdapat 7 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sihir. Dosa yang tidak diampuni Allah meski bertaubat, yakni melakukan perbuatan sihir. Orang-orang yang melakukan sihir termasuk ke dalam orang-orang yang kafir. Yang kedua, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Zina adalah perbuatan di mana laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan. Seseorang yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina, maka ia adalah orang yang fasik, yakni mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan terhormat berzina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat keempat. Yang ketiga, membunuh orang. Dalam Islam, membunuh seseorang termasuk ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, artinya ia membuat kekacauan di muka bumi, Allah akan memasukkannya ke neraka jahanam. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Yang keempat, lari dari medan perang. Barang siapa yang lari di medan perang, maka Allah akan menempatkannya di neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang oleh musuh dan harus mempertahankan diri, namun beberapa orang kabur dari pertempuran. Tindakan itu justru akan melemahkan kaum muslimin dan membuat musuh semakin kuat. Yang kelima, syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang syirik disebut juga musyrik. Syirik juga termasuk ke dalam salah satu dosa besar, tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.
Quran Surah An-Nisa ayat 116. Yang keenam, memakan harta anak yatim. Dosa yang tidak diampuni Allah meskipun bertobat yaitu memakan harta anak yatim. Perbuatan tersebut dianggap zalim dan termasuk dosa besar. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Yang terakhir, memakan riba. Riba yakni memberi nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram, sebab riba diharamkan dalam Islam. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Itulah 7 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bukan termasuk dari golongan-golongan tersebut. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.